Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya, meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti, kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka pada perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penyidik masih butuh waktu dalam mengungkapkan tersangka dan konstruksi perkara. Penyidik masih mendalami perkara mulai dari menyita barang bukti berupa uang hingga memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan dugaan asosiasi yang mewakili perusahaan travel memujuk pihak Kemenak untuk memperoleh kuota lebih banyak untuk haji khusus. Budi menambahkan pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20.000 seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Namun kenyataannya Kemenak menerapkan 50% atau setara 10.000 untuk kuota haji khusus. KPK menduga terdapat ratusan travel haji dan umroh yang terlibat. Hingga kini KPK mengklaim akibat kasus ini negara merugi senilai 1 triliun rupiah. Nah, pemeriksaan masih terus berlangsung, termasuk hari ini ya, salah satu saksi yang merupakan bagian dari salah satu asosiasi satu ya, itu juga dilakukan pemeriksaan. Nanti akan didalami terkait dengan pengelolaan kuota haji khusus ya, yang diperoleh dari kuota tambahan sejumlah 20.000 pada tahun 2024. KPK sendiri sudah banyak memeriksa pejabat Kemenak hingga pihak penyedia travel umroh, salah satunya Ustadz Khalid Basalamah. Tidak hanya itu, KPK juga sudah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, yaitu pada 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung meminta Majelis Hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim. Sementara keluarga Nadiem berharap proses hukum berjalan baik. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung meminta Majelis Hakim menolak pra-peradilan yang diajukan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kejaksaan menilai permohonan Nadiem cacat formil dan terkesan asumsi. Sementara pihak Nadiem berharap proses hukum berjalan baik. Sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan kasus korupsi laptop Chromebook.
Akibat korupsi itu, negara merugi lebih dari 1,9 triliun rupiah. Pemirsa, adik Yusuf Kalla, Halim Kalla, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar periode 2008-2018. Dalam kasus ini total 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka adik Yusuf Kalla disampaikan Kepala Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Irjen Cahyono Wibowo. Polisi juga menetapkan Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mohtar FM sebagai tersangka. 2 tersangka lain dari pihak swasta yakni RR dan HYL. Yang pertama ini tersangka FM. Artinya di sini yang bersangkutan dia sebagai beliau sebagai direktur PLN saat itu. Terus kemudian dari pihak swastanya ini ada tersangka HK, kemudian ada tersangka RR dan juga pihak lainnya. Warga Lemah Abang, Cirebon, Jawa Barat dikagetkan dengan kemunculan bola api di langit pada Minggu malam. Minggu malam terdengar dentuman keras hingga tanah bergetar. Bola api yang diduga meteor melintas masuk wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon dari arah barat daya sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan terdeteksi getaran yang terekam oleh BMKG Cirebon. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon memastikan tidak ada dampak yang ditimbulkan dari gelegar suara tersebut. Anggota BPBD yang disebar di beberapa titik tidak menemukan adanya tanda-tanda benda jatuh dari langit ataupun kebakaran hutan yang ramai beredar di media sosial. Informasi diperoleh BMKG terkait dugaan sinyal ledakan yang terjadi di on step P dan S tidak jelas, dan dari warga melalui medsos seperti melihat adanya info jatuhnya meteor di Desa Beber, Desa Belawa, serta Tol Ciperna. Dari hasil pengamatan yang kami di lapangan dari Desa Beber, Belawa maupun Tol Ciperna tidak ditemukan kejadian jatuhnya meteor. Jadi kami himbau kepada masyarakat tidak perlu panik dan tenang, jangan menyebarkan berita hoax. Jadi kami juga mohon diberikan waktu untuk terus melakukan pengecekan. Sampai dengan saat ini kami koordinasi dengan BPBD, koordinasi dengan berbagai pihak, belum ada yang menyatakan bahwa kejadian itu benar terjadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara maraton sidak sejumlah bank BUMN. Sidak dilakukan untuk mengecek penyaluran kredit bank plat merah tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara maraton melakukan sidak ke sejumlah bank pemerintah. Terbaru, Menteri Purbaya mendatangi Bank Mandiri. Purbaya disambut para pejabat bank dan kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka. Pak. Sehari sebelumnya, Purbaya melakukan sidak ke Bank BNI untuk melihat kinerja bank BUMN tersebut. Purbaya datang ke Bank BNI didampingi dengan sejumlah stafnya dari Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, sidak dilakukan untuk melihat bagaimana bank menyalurkan kredit. Saya pengen tahu juga proyeksi kredit mereka seperti apa ke depan. Yang kedua, saya pastikan uang itu tidak dipakai membeli dolar sehingga memperlemah nilai tukar. Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekeningnya mana uang kamu yang stok. Kira-kira dolar kamu berapa lah? Sekarang sekian. Minggu yang lalu berapa? Sebulan yang lalu berapa? Saya cek naik apa enggak. Untung BNI nggak naik. Kalau naik lebih susah dia. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengucurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.